Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi. Saya mahasiswa dari Institusi Praja Haji Fisabilillah dengan program studi ilmu pemerintahan dengan NIM 21102014 dan rekan saya Rahma Afriyaningsih dengan NIM 2101102039. Kami akan mempresentasikan makalah kami masing-masing dan membuat tugas tentang critical battle yang dimulai oleh Rahma Aprilia terlebih dahulu. Kepada Rahma dipersilakan. Materi yang pertama tentang perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan laut di Indonesia. Perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan laut Indonesia menurut Wiratno 2004 selama ini masih dilihat seperti pembangunan wilayah teritorial lainnya dengan kondisi yang analogi dengan wilayah perdesaan. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena wilayah perbatasan laut menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu 1. Wilayah pertemuan antara berbagai di aspek kehidupan yang ada di barat, di laut, dan di udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan dan pembangunan dari aspek di atas. Kedua, berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia, laut, dan unggas untuk tempat bersarang, pemijahan, dan mencari makan. Ketiga, wilayahnya sempit, memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan di darat dan di laut. Yang keempat ialah gradien perubahan sifat ekologi yang tajam dan kawasan yang sempit akan dijumpai di kondisi ekologi yang berlainan. Yang kelima, tempat bertemunya sebagian kepentingan pembangunan baik pembangunan sektorial maupun regional, serta mempunyai dimensi internasional. Dari banyaknya presentasi kelurahan yang ada di tepian laut, menurut Nurholik 2017, ialah Provinsi Kepulauan Riau dengan 86,99%, Provinsi Maluku dengan 84,1%, Provinsi Maluku Utara dengan 78,68%, Provinsi Sulawesi Tengah dengan 51,41%, Provinsi Bangka Belitung dengan 43,57%, Provinsi Sulawesi Utara dengan 42,37%, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 41,68%, dan Provinsi Papua Barat dengan 34,65%. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari gugusan pulau dan kepulauan di antara lautan. Menurut Stefanus 2011, beliau mengatakan bahwa sejumlah daerah yang berada dalam kawasan kepulauan kurang mendapatkan perilaku yang adil dan selaras dengan daerah-daerah lainnya. Persoalan yang dihadapi adalah jangkauan pelayanan masyarakat yang demikian luas dan berat tersebar pada jumlah pulau, namun tidak mendapatkan perilaku khusus dari pemerintahan daerah, antara lain memungkinkan pembangunan daerah-daerah khusus dan istimewa, namun prinsip dimaksud belum dijabarkan secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini senada dengan juga yang disampaikan oleh Kinderjan 2017 bahwa meskipun memiliki alam yang sangat kaya, banyak wilayah kepulauan yang masih belum sejahtera secara ekonomi karena tidak kemampuannya memanfaatkan sumber daya alam secara baik. Hal ini tidak disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia, tetapi juga jarak yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi serta lemahnya transportasi. Motivasi untuk meningkatkan produksi rendahnya karena terbatasnya pasar produk-produk masyarakat kepulauan. Kondisi pembangunan di wilayah kepulauan perbatasan menurut Naharudin 2001 sebagai berikut.
Selama ini pemerintahan melaksanakan pembangunan berdasarkan pendekatan kontinental sehingga daerah kepulauan mengalami ketinggalan multidimensi dalam pembangunan akibat perilaku yang sama dengan perlakuan yang tidak sama dengan daerah-daerah kontinental. Yang kedua, cara perhitungan luas wilayah laut sejauh 12 mil diukur dari titik-titik terluar batas wilayah provinsi. Mohon dukungan pengelolaan seluruh kementerian terkait atas pelaksanaan kewenangan pengolahan sumber daya laut sampai dengan 12 mil. Laut sebagai wewenang sebagai provinsi sesuai dengan atribut kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas hasil pengelolaannya dalam 4 mil dibagi hasil dengan kabupaten atau kota. 4. Penegasan bahwa pemerintahan izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut dalam 12 mil laut adalah gubernur. Yang kelima, terkait bidang perhubungan jasa pembangunan perairan sesuai wilayah terjadi, yaitu bila dalam 12 mil menjadi pungutan daerah provinsi dan bila di atas 12 mil menjadi pungutan pemerintahan pusat. Yang keenam ialah melakukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menurut dari Dahlan 2017, pembangunan di daerah perbatasan laut memiliki karakteristik minim akan pembangunan karena dipengaruhi oleh investasi di wilayah daerahnya. Kondisi pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan studi di daerah perbatasan laut di Indonesia. Kondisi pendidikan di daerah perbatasan sangat memperhatikan. Dengan menghadapi keterbatasan yang ada baik dari segi fisik maupun non-fisik, manusiawi maupun non-manusiawi, kondisi ini sangat ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Bahkan apabila dibandingkan dengan negara tetangga, kondisi dan situasi pendidikan yang memprihatinkan dan menyedihkan itu amat sangat terasa. Gedung sekolah SMP dan SMA jauh lebih jelek dibandingkan dengan gedung sekolah di negara tetangga, tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pendapat dari beberapa orang yang tinggal di beberapa daerah perbatasan mengatakan bahwa hasil pendidikan yang diperoleh selama ini rendah karena dipengaruhi oleh biaya pendidikan yang dikeluarkan karena selama ini memang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pengeluaran orang tua pun terhadap biaya pendidikan anak relatif kecil. Sejumlah tempat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia, anak tidak mempersoalkan masalah biaya. Menurut sejumlah orang tua lainnya, apabila mereka kesulitan dalam menjalankan sekolah-sekolah di negeri tetangga yang tersedia menerima anak mereka. Satu hal yang harus digarisbawahi pada dasarnya kondisi dan di situasi penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan masih amat memperhatikan dan dihadapi dengan berbagai kendala dan keterbatasannya. Upaya menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu di daerah perbatasan harus lebih memperhatikan pendidikan ini. Pendudukan daerah perbatasan terutama anak sekolah dapat amat sangat rentan terhadap rangsangan dan mempengaruhi dari negara tetangga. Hal ini bukan hanya terkait dengan dorongan untuk mengikuti tawaran bersekolah di negara tetangga, tetapi juga kecenderungan tidak melanjutkan pendidikan dengan mencari pekerjaan di negara tetangga. Pengabaian terhadap persoalan pembangunan pendidikan hanya akan membawa pada pupusnya harapan untuk membentuk dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang bermutu di daerah perbatasan, serta sulit mengharapkan peran dan fungsi daerah perbatasan sebagai garda terdepan untuk mencegah dan menyangkal segenap gangguan, rongrongan, dan ancaman dari luar. Pentingnya faktor tenaga pendidikan dan non-pendidikan yang memadai guna mencapai hasil belajar peserta didik atau siswa antara lain meliputi dedikasi dan integrasi yang tinggi dari tenaga pendidikan dan non-pendidikan yang relatif lengkap dan latar belakang pendidikan guru yang memadai pula.
Pada dasarnya, kondisi dan situasi penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan masih diharapkan dengan berbagai kendala yang terbatas. Dengan kondisi sedemikian rupa, sulit karena untuk membentuk dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia daerah perbatasan. Peran dan fungsi daerah perbatasan sebagai garda terdepan yang mampu mencegah dan menyangkal segenap gangguan rongrongan dan ancaman dari luar tidak akan terwujud. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan studi daerah perbatasan laut di Indonesia yaitu permasalahan perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya, seperti yudikasi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan negara. Secara garis besar, terdapat 3 sisi utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antara negara, yaitu 1. Penerapan garis baik di darat maupun di laut. Yang kedua, pengamatan kawasan perbatasan. Yang ketiga ialah pembangunan kawasan perbatasan. Penanganan berbagai permasalahan pada 3 isu utama tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kelembagaan. Karena terabaikan untuk kurun waktu yang lama, kawasan perbatasan Indonesia selama ini dinilai negatif. Yang tercipta tersebut merupakan akibat dari kebijakan wilayah perbatasan sebagai tempat lalu lalangnya masalah. Selain itu, ketinggalan pembangunan di kawasan perbatasan serta munculnya keterangan-keterangan sebagai akibat isolasi wilayah menyebabkan kawasan ini dapat menjadi jalan masuk bagi larinya teroris yang mengkhawatirkan dunia internasional. Kawasan perbatasan biasanya menjadikan agenda utama dalam pembahasan dan pembicaraan misalnya ketika keputusan mahkamah tetangga, kerja ilegal, penggundulan hutan, dan penyeludupan internasional. Mengenai Pulau Sipan Silikan mendapatkan Indonesia sebagai posisi yang kalah. Kekalahan ini mendorong semakin tingginya intensitas perhatian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam pengembangan dan penataan dan pemberdayaan kawasan perbatasan. Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan pada umumnya meliputi sebagai berikut. Yang pertama ialah belum adanya kepastian dan ketegasan garis bawah, baik garis batas laut maupun garis batas darat, serta administrasi dan pemeliharaan akibat perencanaan pembangunan wilayah perbatasan dan penyelenggaraan wilayah kedaulatan. Yang kedua ialah kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih miskin, tertinggal, keterbelakangan, tidak berpendidikan, dan kesehatan rendah, serta secara komunitas terisolir. Ketiga ialah lemahnya penegakan hukum menyebabkan maraknya penyelenggaraan hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos pembatasan dan fasilitas bea cukai, imigrasi, dan karantina tidak optimal dan tergendala banyak hal, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kejahatan ilegal lintas batas. Belum sinkronnya pengelolaan batas kawasan perbatasan, baik menyangkut dalam lembaga, program, maupun kejelasan wewenang. Adanya kegiatan penyelundupan barang dan tenaga kerja Indonesia, rentannya perkenalan terkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk di Indonesia dan di masyarakat. Kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga dari negara sendiri. Bila ditinjau dari aspek fisik dan infrastruktur, maka karakteristik kawasan perbatasan memiliki berbagai masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah wilayah darat di kawasan perbatasan sangat memprihatinkan, karena banyak patokan atau pilar batas yang hilang dan sebagai mana kondisinya kurang baik. Untuk batas wilayah laut atau maritim Indonesia sebagai negara pihak terhadap the United National Convention on the Law of the Sea atau disingkat dengan UNCLOS, memiliki banyak rezim atau maritim yang harus diselesaikan dengan puluhan negara tetangga, baik penetapan batas maupun berkaitan dengan penegasan batas yang belum tuntas maupun
Rejim maritim batas maritim yang dimaksud adalah pertama, batas laut teritorial, yang kedua zona tambahan, yang ketiga ialah batas zona eksklusif ekonomi atau ZEE, yang kedua ialah landasan batas kontinen. Pada umumnya kawasan perbatasan darat berada di daerah yang terisolir pada pedalaman dengan kondisi alam yang terjangkau. Yang ketiga yaitu hutan yang di kawasan perbatasan umumnya adalah hutan alam dan sebagian besar dikategorikan sebagai kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung. Yang keempat yaitu infrastruktur di kawasan perbatasan relatif masih sangat terbatas dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Bagaimana materi berikutnya ialah bagaimana cara mengembangkan pembangunan dan studi di daerah perbatasan. Upaya dalam mengembangkan pembangunan studi di daerah perbatasan laut masih memiliki beberapa peluang untuk semakin berkembang. Upaya pengembalian dan pembangunan itu memiliki beberapa faktor, dan berikut adalah faktor upaya mengembangkan pembangunan dan studi di wilayah perbatasan laut Indonesia. Yang pertama yaitu seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Indonesia maupun dunia, maka kebutuhan domestik maupun global terdapat sumber daya alam dan jastling kelautan maupun daratan pulau-pulau akan semakin meningkat. Yang kedua ialah sumber daya alam darat Indonesia sudah menipis dan sumber daya kelautan negara-negara lain juga semakin terbatas. Penetapan sumber daya alam dan jastling kelautan Indonesia dan daratan pulau-pulau sangat berpotensi sebagai keunggulan kompetitif bangsa. Yang ketiga ialah sekitar 35% penduduk Indonesia bekerja di bidang ekonomi kelautan maupun daratan pulau-pulau. Oleh sebab itu, bila bidang ekonomi kelautan dan daratan pulau-pulau maju, maka 35% rakyat Indonesia akan lebih sejahtera, akan membeli berbagai produk dan jasa dari sektor-sektor lainnya. Artinya, memajukan sektor-sektor lainnya juga. Yang keempat ialah sebagian besar sektor-sektor ekonomi kelautan berlapis pada sumber daya alam terbarukan. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi kelautan juga menjamin pembangunan bangsa secara berkelanjutan. Sementara sumber daya alam tidak terbaru di darat pulau-pulau dapat diajukan ke beratan oleh masyarakat lokal. Contohnya kasus penolakan rencana ekspoliasi pembangunan oleh aneka tambang oleh masyarakat Haruku di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Upaya pembangunan pendidikan di daerah perbatasan pun terlalu diimbangi dengan pembentukan dan pengembangan wawasan kebangsaan penduduk wilayah ini, terutama pada anak usia sekolah. Upaya pendidikan wawasan kebangsaan bagi peserta didik atau siswa di daerah perbatasan merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi wawasan kebangsaan serta didik berada pada kategori yang kurang memuaskan, dan ini dedikasi rentan terpengaruh oleh unsur asing. Rangsangan eksternal relatif mudah mempengaruhi kehidupan peserta didik atau siswa daerah perbatasan, baik yang bersifat ideologis, politisi, ekonomis, sosial budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Silakan untuk Saudara Tiara, ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada Rahma Abdulhalimsih. Nah, seperti yang Anda jelaskan tadi di dalam materi yang telah Anda presentasikan, menurut Anda, apa yang menjadi hambatan bagi perkembangan studi atau pendidikan di daerah laut perbatasan? Mungkin ada beberapa pertanyaan saya, namun itu terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk dari jawaban yang pertama, jawabannya itu dari segi materi ataupun biaya. Habis itu kurangnya tenaga pendidikan, dan masih banyak orang tua yang masih berpikir bahwa anak perempuannya hanya akan berakhir itu hanya mengurus dapur, rumah tangga. Jadi banyak masih orang tua yang masih berpikiran seperti itu, Kak. Jadi itulah jawaban saya dari soal yang pertama. Boleh dilanjutkan, Kak, untuk soal yang kedua? Baik, terima kasih Asih. Dan kan seperti yang Anda sebutkan tadi, ada faktor
orang tua masih berpikir bahwa anak wanitanya itu tidak terlalu perlu dalam mengejar jenjang pendidikan karena mereka akan berakhir di dapur. Nah, selain itu menurut Anda bagaimana tentang pola pikir orang tua yang seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui, jika pendidikan di suatu daerah unggul, maka daerah tersebut bisa maju. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Oke, saya akan jawab Kak Tiara ya. Seharusnya kita harus dapat memberikan edukasi kepada orang tua bahwa pentingnya pendidikan merupakan hal yang sangat penting di masa kini. Karena perempuan itu masih dapat berkarir, masih dapat membangun karirnya tanpa harus hanya berdiri di dapur saja. Jadi kita sebagai perempuan masih dapat kayak berkarir di luar dengan membangun hal yang lebih, dengan kita bekerja, dapat membantu rumah tangga juga, hasilnya uangnya juga dapat membantu rumah tangganya gitu juga loh. Oke, dapat diterima Kak? Dapat diterima, dan mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir ya. Nah, ini kan kasus yang terjadi pada beberapa tahun lalu ya. Ini kan kita membahas tentang perbatasan laut Indonesia ya. Lalu di beberapa tahun lalu perbatasan laut Indonesia itu Laut Cina Selatan yang berada di daerah Natuna. Negara Cina itu mengeklaim bahwa itu laut milik mereka, padahal sudah jelas laut itu masih di dalam teritorial Indonesia. Mengapa negara mereka ingin mengeklaim, dan apa yang menjadi alasan negara mereka itu untuk mengeklaim laut itu milik mereka yang sudah jelas-jelas itu adalah hak milik kita? Terima kasih. Kak, saya akan jawab. Yang pertama itu karena Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang sangat strategis dan dapat menjadi kunci keamanan Cina. Yang kedua itu Laut Cina Selatan merupakan pintu masuk ke Samudra Pasifik bagian barat. Dan yang terakhir itu karena kekayaan alam dan lautnya Kak, yang membuat Laut Cina Selatan itu ingin diambil oleh Cina gitu. Jadi Kak, sampai masih adakah pertanyaannya? Mungkin segitu dulu cukup, namun ada sedikit saran yang ingin saya sampaikan ke materi kakak, yaitu saran saya terhadap materi Anda ialah seharusnya kita lebih memberikan perhatian khusus di daerah perbatasan kelautan, karena seperti yang Anda jelaskan tadi di dalam materi Anda, perkembangan di daerah kelautan perbatasan sedikit kurang mendapat perilaku yang adil daripada daerah-daerah kota lainnya. Mungkin segitu saja dari saya, terima kasih. Oke Kak, terima kasih atas masukannya juga ya Kak ya. Cukup sampai sini dari materi yang saya sampaikan, terima kasih. Ya, saya adalah Tiara Dewi dengan NIM 2110-2014 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pembangunan di Daerah Tertinggal. Pengertian. Pembangunan atau development adalah proses pengubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Alexander pada tahun 1994. Teori pembangunan merupakan salah satu teori besar yang juga dikenal dengan istilah ideologi developmentalisme. Sesuai dengan namanya, teori ini berfokus pada aspek pembangunan, lebih khususnya pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Definisi pembangunan menurut para ahli. Menurut Sukirno pada tahun 1995, sedangkan menurut Sukirno di dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan merupakan suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Menurut Dr. Handes Joko Utoro, pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan pola kegiatan ekonomi ataupun upaya menaikkan pendapatan per kapita. Menurut Riyadi dan Dedi Supriyadi Bratakusuma pada tahun 2005, menurut mereka berdua adalah istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda-beda oleh suatu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain,
lain, namun secara umum ada suatu kesepakatannya bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Definisi daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah daerah atau kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah dalam skala nasional. Sedangkan menurut Perpres Kementerian Desa adalah daerah tertinggal ini merupakan salah tugas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT, yaitu Direktorat Pembangunan Daerah Tertinggal Ditjen PDT. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tertinggalnya suatu daerah. 1. Rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. 2. Sistem pengelolaan pertahanan yang masih belum optimal. 3. Ketidakseimbangan pertumbuhan antar kota besar metropolitan dengan kota-kota menengah dan kota kecil. 4. Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. 5. Banyaknya tertinggal pembangunan di suatu wilayah tertentu. 6. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju. 7. Kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar. 8. Kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam maupun manusia. 9. Belum diprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD secara langsung. 10. Belum optimalnya di dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tertentu. Alasan yang menjadi banyaknya wilayah yang masih tertinggal berikut merupakan alasannya karena masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan hingga akses pelayanan sosial ekonomi politik yang masih sangat terbatas serta tersulit dari wilayah di sekitar. Hal yang menjadi penghambat atau kendala dalam pembangunan daerah tertinggal ada beberapa yang menjadi alasan mengapa pembangunan di daerah tertinggal tidak berjalan dengan lancar seperti di daerah lainnya. 1. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif maju. 2. Kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar. 3. Kebanyakan dari wilayah-wilayah tertinggal mereka kurang atau miskin sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri. 4. Pemerintahan belum memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal karena dianggap tidak atau belum menghasilkan pendapatan asli dari daerah mereka sendiri. 5. Belum optimalnya dukungan sektor untuk pembangunan wilayah-wilayah tertinggal. Alasan yang menganggap masih banyak daerah tertinggal pada daerah tersebut memiliki potensi strategi dan cepat tumbuh. Masih banyak wilayah-wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis untuk menghasilkan ekonomi yang lebih baik, namun masih saja belum berkembang secara optimal. Hal ini diakibatkan oleh karena adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang mereka miliki. Belum adanya sifat profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kewirausahaan kawasan di daerah tersebut. Belum optimalnya dukungan dan kebijakan nasional dan kelembagaan yang berpotensi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah. Cara atau solusi pembangunan di daerah tertinggal bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa cara yang mungkin bisa menjadi alternatif agar pembangunan di daerah tertinggal seperti berikut, yaitu strategi pertama adalah mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Adapun strategi kedua adalah dengan membangun sinergitas
antar aktor sebagai kunci pelaksanaan implementasi UU Desa. Perlu ada penguatan koordinasi keterlibatan seluruh stakeholder termasuk non-government organization atau NGO atau LSM, dunia usaha, universitas, dan media. Untuk strategi selanjutnya adalah dengan strategi pembangunan desa. 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan. 2. Pendataan desa. 3. Penyusunan tata ruang desa. 4. Penyusunan raperdes. 5. Peningkatan pengelolaan informasi desa. 6. Peningkatan penyelenggaraan perencanaan desa. 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 8. Peningkatan tata ruang kantor dan peningkatan lingkungan kantor. 9. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 10. Peningkatan kapasitas dan SDM perangkat desa. Kesimpulan dari materi ini adalah pembangunan adalah hal yang sangat penting, apalagi daerah-daerah. Namun sayangnya masih banyak daerah yang tertinggal dalam hal tersebut. Banyak yang telah pemerintah lakukan, namun ternyata ketika telah dilakukan di lapangan masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pembangunan daerah-daerah tertinggal. Contohnya seperti kurangnya sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menyebabkan hambatan bagi pembangunan di daerah tertentu. Apalagi ketika daerah tersebut tidak memiliki daya potensi untuk menciptakan ekonomi yang stabil. Namun dengan adanya beberapa orang-orang yang dipercaya di daerah pembangunan di daerah dapat diperkirakan berjalan dengan baik dan lancar, namun masih ada kendala-kendala yang menghambat pembangunan tersebut. Saran saya sebagai penulis, seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan daerah atau wilayah yang tertinggal agar daerah yang memiliki potensi dapat lebih maju dan bisa membangun ekonomi yang baik untuk daerah maupun wilayahnya sendiri, dan mungkin bisa dipandang atau dilirik oleh wisatawan yang sedang melancong. Mungkin sekian dari saya. Apakah Saudara Rahma Aprilia ingin mengkritik atau memberi saran? Saya ingin bertanya ya Kak Tiara. Pertanyaan yang pertama yaitu seperti yang Kak Tiara jelaskan di materi ini, Kak Tiara hanya membahas tentang infrastruktur daerah dan sektor pariwisata. Bagaimana pembangunan di daerah dalam bidang pendidikan? Karena seperti yang kita ketahui, pendidikan di daerah tertinggal itu cukup kurang diperhatikan dari pusat. Mohon dijawab ya Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Rahma Aprilia. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting. Dan seperti yang telah ada di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diatur di dalam undang-undang. Keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang untuk kelima, pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Namun, minimnya tenaga pendidikan yang ada di daerah-daerah tertinggal inilah yang menjadi penyebab yang membuat kualitas pendidikan di wilayah terpencil sangat tertinggal dibandingkan dengan wilayah-wilayah kota besar lainnya. Bisa dikatakan pendidikan di daerah terpencil seperti yang Kakak Rahma tadi katakan bahwa mereka cukup tertinggal dan
mungkin sampai saat ini masih ada daerah-daerah terpencil yang pendidikannya itu kurang diperhatikan atau tertinggal. Mungkin sekian, apakah ada pertanyaan selanjutnya atau kritikan dan saran? Oke Kak, ada pertanyaan satu lagi. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara agar daerah tertinggal atau terpencil bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan agar wilayah mereka bisa berkembang dan lebih maju lagi. Tolong jawab ya Kak. Untuk itu mungkin ada beberapa cara ya. Dengan cara yang pertama itu mereka bisa mengirimkan surat permohonan atau laporan agar pemerintah itu bisa melirik atau membuat desa mereka itu daerah mereka itu lebih maju lagi ya. Atau dengan cara mereka menonjolkan aspek-aspek unggul dalam daerah mereka agar pemerintah itu bisa melirik dan menggali potensi daerah mereka tersebut agar menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi. Dan yaitu seperti yang tadi di awal kita katakan, pendidikan. Seharusnya kita bisa meminta pemerintah itu untuk lebih mungkin anggaran biaya pendidikan di daerah tersebut atau bagaimana, karena masih banyak di daerah terpencil itu yang sulit pendidikannya karena dana ya. Nah, itu mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan. Jadi ketika pendidikan itu unggul, mungkin daerah tersebut bisa menjadi lebih maju lagi gitu loh. Jadi mungkin dengan begitu atau dengan sumber daya manusianya yang berkualitas atau bagaimana, jadi desa mereka pun atau daerah mereka pun bisa lebih maju lagi. Apakah Kak Rahma ada yang lain ataupun saran lainnya? Terima kasih. Oke, pertanyaannya cukup sampai di situ aja. Mungkin saya akan memberikan sedikit saran tentang materi yang telah Kak Tiara bacakan. Saran dari saya yaitu terhadap materi kakak yaitu masih banyak aspek-aspek yang perlu kita tingkatkan di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, karena jika pendidikan di daerah tersebut tertinggal, maka daerah tersebut pasti tidak akan ikut maju. Dan kebalikannya, kalau misalnya pendidikan mereka di daerah tertinggal itu bagus, maka mungkin daerah-daerah tersebut pasti juga akan ikut maju juga, seperti itu ya Kak Tiara. Ya, sampai di sini aja Kak pertanyaan dari saya dan saran dari saya. Mohon diterima, maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang enak, mohon dimaafin ya. Terima kasih Kak Rama atas pertanyaan, kritikan serta saran yang telah diberikan kepada saya. Dengan berakhirnya sesi kritikan dan saran pada materi saya ini, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Jika ada salah kata dan yang lainnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.